Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmatinya. Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, "Wad-dalilu ala ma'rifatillahi bi ayatih." Dalil yang menunjukkan mengetahui Allah dengan perantara ayat-ayatnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari dan bulan. Mengetahui Allah Azza wa Jalla disebabkan dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan memperhatikan makhluk-makhluknya. Di antaranya adalah memperhatikan dengan seksama ayat-ayat Allah yang syar'iyah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antaranya adalah mengetahui Allah dengan cara beriman, dikarenakan orang yang beriman, Allah meletakkan di dalam hatinya pengenalan terhadapnya, sehingga orang yang beriman seolah-olah melihat Rabb-nya dengan mata kepalanya. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ بِآيَاتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalil yang menunjukkan mengenal Allah dengan ayat-ayatnya adalah firman Allah Ta'ala, Surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan termasuk ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Kullu hadhihi tadullu ala annahu Rabbul alamin. Semua ayat-ayat Allah ini menunjukkan bahwa hanya Allah Rabb semesta alam. Wa annahu al-khallaqul alim. Dan menunjukkan bahwasannya hanya dialah yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Ya'til lailu bi'dhalamihi.
Semua ayat-ayat Allah ini menunjukkan malam datang dengan kegelapannya. Wa yadhhabun naharu bidiyaihi, siang hari pergi dengan cahayanya. Thumma yaji'un naharu wa yadhhabul lail, kemudian datang siang hari dan pergi malam hari. Wa hadhihi asy-syamsu tatlu'u 'ala an-nasi fid dunya kulliha, matahari ini terbit untuk manusia di seluruh dunia. Wa yantafi'una biha, dan mereka mendapatkan manfaat dengan terbitnya matahari untuk mereka. Wa hadzal qamaru kadzalika fil laili, demikian juga bulan ini terbit untuk manusia di malam hari. Wa ghairu hadhihi min al-ayatil 'azimah, serta selain ayat-ayat Allah yang sangat besar ini, kal ardi wa ma fiha min jibalin wa anharin wa biharin wa ashjarin wa hayawanatin, seperti bumi serta apa yang ada di dalamnya, yaitu gunung-gunung, sungai-sungai, lautan-lautan, pohon-pohon, dan hewan-hewan. Wa hadhihi as-samawati allati yaraha an-nasu kulluha min ayatihi ad-dalati 'ala 'azamatihi, serta langit-langit ini yang dilihat oleh manusia semuanya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kepada keagungannya. Wa annahu rabbul alamin, menunjukkan bahwasannya hanya dialah Rabb semesta alam. Wa annahu al-khallaqul alim, menunjukkan bahwasannya hanya dialah yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Wa annahu al-mustahiqqu lil ibadah, dan menunjukkan bahwasannya hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Walihada qal, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan, dan bersujudlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan, jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Ya'ni la ta'budu hadhil makhluqat, yaitu janganlah kalian beribadah kepada makhluk-makhluk ini.
bal i'budu alladhi khalaqaha wa awjadaha subhanahu wa ta'ala, tetapi beribadahlah kalian kepada yang menciptakannya dan yang mewujudkannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mustahiqu bi an yadhilla lahul abdu, karena hanya dialah Allah yang hanya berhak seorang hamba menghinakan dirinya untuknya, wa yakhda'alah, seorang hamba menundukkan dirinya untuknya, wa yuti'a awamirahu, seorang hamba mentaati perintah-perintahnya, wa yantahiya an nawahihi subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangan-larangannya subhanahu wa ta'ala, ta'ziman wa taqdisan lahu, untuk mengagungkan dan untuk mensucikannya, wa khaufan minhu wa raghbatan fima indah, serta karena takut kepadanya dan berharap dan cinta terhadap apa saja yang ada di sisinya. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, yakni inna rabbakum ayyuhal ibadu minal jinni wal insi huwa Allah, yaitu sesungguhnya Rabb kalian, wahai para hamba, sesungguhnya Rabb kalian, wahai para hamba dari jin dan manusia adalah Allah. Wa rabbukum yakni khaliqukum, Rabb kalian yaitu pencipta kalian. Wa huwa ma'budukumul haqqu wahdahu la syarika lah, dan dia adalah yang kalian ibadahi yang benar semata, yang tidak ada sekutu baginya. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, yang menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari kemudian beristiwa di atas arsy, ay thumma irtafa'a 'ala al-'arsy wa 'ala fawqahu subhanahu wa ta'ala. Istawa artinya adalah irtafa'a wa 'ala, yaitu kemudian Allah berada di atas arsy subhanahu wa ta'ala. Fa ilmuhu fi kulli makan, maka ilmu Allah di semua tempat. Wa huwa fawqal arsy, sementara dia di atas arsy, fawqa jami'il makhluqati, di atas semua makhluk-makhluk. Wal arsyu saqful makhluqat, arsy adalah atap makhluk-makhluk. Wa huwa a'lal makhluqat, arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Wallahu fawqahu jalla wa ala, dan Allah berada di atas arsy jalla wa ala. Istawa alaihi istiwa'an yaliku bijalalih, Allah berada di atas arsy sesuai dengan kemuliaannya. La yushabihu khalqahu fi syai'in min sifatih, makhluk Allah tidak menyerupai Allah sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman
di surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ikhlas ayat 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Wa qauluh, dan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 54. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Allah menjadikan malam menutupi siang, malam menyusul siang dengan cepat, dan siang menyusul malam dengan cepat. Ay yughatti hadha bihadha, yaitu Allah menutup siang ini dengan malam ini. Wa hadha bihadha, dan menutup malam ini dengan siang ini. Yatlubuhu hathitha. Hathithan ay sari'an. Hathithan bermakna cepat, yaitu malam menyusul siang dengan cepat dan siang menyusul malam dengan cepat. Siang menyusul malam dengan cepat dan malam menyusul siang dengan cepat. Wa kullu wahidin yatlubul akhar, masing-masing dari malam dan siang menyusul yang lainnya. Idza intaha hadza dakhala hadza wa hakadha, apabila yang ini selesai masuk yang ini, dan demikianlah. Hatta taqumas sa'ah, sampai tiba hari kiamat. Wasyamsa wal qamara, dan matahari serta bulan. Ay wa khalaqash syamsa wal qamara wan nujuma khalaqaha musakhkharatin bi amrih muti'atin mudallalatin li amrihi subhanah, yaitu dan Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Allah menciptakannya dalam keadaan ditundukkan oleh perintahnya, dalam keadaan taat kepada perintahnya, dan dalam keadaan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala subhanah, kemudian Allah Subhanah berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Fal khalqu lahu subhanah wal amru lah, oleh karena itu penciptaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintah hanya miliknya Subhanahu wa ta'ala. Huwal khallaqul ladzi la yukhalafu amruhul kauniyyul ladzi huwa nafidhun fin nas. Dia Allah yang Maha menciptakan, yang perintahnya kauni tidak diselisihi, yang perintahnya kauni
berlaku pada manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu, dia mengatakan kepada sesuatu yang dia kehendaki, jadilah, maka sesuatu itu terjadi. Wa qawluh, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Qamar ayat 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, dan perintah kami tidak lain satu seperti sekilas pandangan. Fa amrullahil kauniyyul qadariyyu la raddalah. Oleh karena itu perintah Allah yang kauni dan qadari tidak ada yang menolaknya. Walihada qala, oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah Rabb semesta alam. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkah yang hanya di tangannya kekuasaan. Wa innama yuqalu lil makhluqi barakallahu fi fulan, tidak lain yang dikatakan kepada makhluk adalah mudah-mudahan Allah memberkahi fulan, au fulanun mubarakun, atau mudah-mudahan fulan diberkahi. Wa amma tabarakta fa innaha la tasluhu illa lillahi wahdah. Adapun tabarakta, maka sesungguhnya ia tidak tepat kecuali hanya untuk Allah semata. Warabbu huwal ma'bud, Rabb adalah yang hanya diibadahi. Rabb adalah yang maha menciptakan, maha menguasai, dan maha mengatur semua urusan. Wa rabbu huwal ma'bud, dan Rabb adalah yang hanya diibadahi. Wal alamina, dan al alamin, al makhluqatu kulluha minal jinni wal insi was samai wal ard. Al alamin adalah semua makhluk dari jin, manusia, langit dan bumi. Wa huwa rabbuha subhanahu wa ta'ala wa rabbul jami' wa khaliqul jami'i jalla wa ala. Dan Allah adalah Rabb semua makhluk subhanahu wa ta'ala. Allah Rabb semua, dan Allah pencipta semua makhluk jalla wa ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
khalaqal jami'a alladhina qablana. Allah yang menciptakan semua orang-orang sebelum kita, walladzina ba'dana min adama wa ma qablahu wa ma ba'dah, dan yang menciptakan orang-orang setelah kita dari Adam dan yang sebelumnya dan yang setelahnya. Fahuwa khalaqal jami'a liyattaquhu wa ya'buduh. Maka Allah menciptakan semua untuk bertakwa kepadanya dan untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, la'allakum tattaqun di surat Al-Baqarah ayat 21, supaya kalian bertakwa. Bertakwa artinya adalah mencari perlindungan dari azab Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Thumma bayyana subhanahu ba'da af'alih, kemudian Allah Subhanahu menjelaskan sebagian perbuatan-perbuatannya. Faqal, maka Allah Ta'ala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Faja'ala al-arda firasyan linnas, maka Allah menjadikan bumi sebagai tikar, sebagai hamparan untuk manusia. Wa mihadan lahum, dan sebagai tempat tinggal untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi sebagai hamparan dan tempat tinggal untuk manusia, yang mana manusia bersenang-senang di dalamnya tanpa kesusahan dan tanpa keletihan, sebagaimana orang tidur di atas tempat tidurnya. Faja'ala al-arda firasyan lin-nasi wa mihadan lahum, maka Allah menjadikan bumi sebagai tikar untuk manusia dan sebagai tempat tinggal untuk mereka. 'Alaiha yaskunun wa 'alaiha yabnun, mereka tinggal di atasnya, mereka membangun di atasnya. Wa 'alaiha yanamun wa 'alaiha yamshun, mereka tidur di atasnya, mereka berjalan di atasnya. Wa arsaha bil jibal, dan Allah menguatkan bumi dengan gunung-gunung. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan, sebagai atap. Faja'alaha binaa'an wa saqfan mahfudha, maka Allah menjadikan langit sebagai bangunan dan atap yang terjaga. Wahum an ayatiha mu'ridun, sementara mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit. Wa zayyanaha bin nujumi wasyamsi wal qamar, dan Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang, langit dan bulan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit atau dari awan air. Ay minas sahab, minas sama artinya adalah minas sahab,
As-sama artinya adalah as-sahab, dari awan. Minas sama, minas sahab, dari awan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu Allah mengeluarkan dengan air yang Dia turunkan dari langit, Dia turunkan dari awan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Anwa'al arzaqi fi kulli makan. Berbagai macam rezeki-rezeki di semua tempat. Wa yuhyillahu bihil arda ba'da mautiha. Dan dengannya, dengan Allah menurunkan air dari awan, Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karena itu janganlah kalian membuat saingan-saingan untuk Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Ay ashbahan wa nudhara'an ta'budunaha ma'ahu, yaitu andadan maknanya adalah ashbahan wa nudhara'an, saingan-saingan, sekutu-sekutu yang kalian beribadah kepada sekutu-sekutu selain kalian beribadah kepada Allah. Kalian beribadah kepada sekutu-sekutu sebagaimana kalian beribadah kepada Allah, padahal sesungguhnya perbuatan ini tidak pantas untuk kalian, baik secara akal maupun secara syariat. Ay ashbahan wa nudhara'an ta'budunaha ma'ahu, yaitu sekutu-sekutu dan saingan-saingan yang kalian ibadahi selain kalian beribadah kepada Allah. La sanaman wala jinnan wala malakan wala ghaira dhalik. Janganlah kalian membuat saingan-saingan untuk Allah, baik saingan itu adalah berhala, jin, malaikat maupun selain itu. Fal ibadatu haqqullahi wahdah, karena ibadah adalah hak Allah semata. Laisa lahu nadidun wala nadhirun wala mathil. Allah tidak memiliki saingan, tidak memiliki sekutu, dan tidak memiliki penyerupaan. Bal huwal ilahul haq, bahkan Allah hanya dialah ilah yang maha benar. Wa kana al musyrikuna yattakhiduna lahu al andada wan nadha'ira wal amthala min al asnami wal jinni wal malaikah. Orang-orang musyrik membuat untuk Allah saingan-saingan, sekutu-sekutu, penyerupaan-penyerupaan dari berhala-berhala, jin dan para malaikat. Wa ya'budunahum min dunillah, orang-orang musyrik beribadah kepada saingan-saingan itu selain Allah. Wa yastaghithuna bihim, mereka meminta tolong kepada saingan-saingan tersebut. Fa ankarallahu alaihim dzalik, maka Allah mengingkari perbuatan itu dari mereka, mengingkari perbuatan mereka itu. Wa bayyana anna hadhihi al-makhluqati laysa laha haqqun fil ibadah, dan Allah menjelaskan bahwasannya makhluk-makhluk ini tidak memiliki hak terkait ibadah. Wala qudrata laha ala syai'in illa biidznillah subhanahu wa taqdirih, dan makhluk-makhluk ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah subhanahu dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafidh Ibn Katsir, Al-Hafidh Ibn Katsir berkata, dan dia adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi
Al-Hafidh Al-Masyhur, penulis tafsir terkenal dan penulis sejarah terkenal, termasuk murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang meninggal pada tahun 774 Hijriyah. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi. Al-Hafidh Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, berkata di dalam tafsirnya, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i min sama'in wa ardin wa thimarin wa ashjarin wa matarin wa ghairi dhalik, yang menciptakan hal-hal ini yaitu langit, bumi, buah-buahan, pohon-pohonan, hujan dan selain itu, huwal mustahiqqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala, dialah yang berhak untuk diibadahi subhanahu wa ta'ala, wa an yuta', dan dialah yang berhak untuk ditaati, li'annahu rabbul jami', karena Allah Rabb semua, wa khaliqul jami', dan pencipta semua, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang maha satu, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya dan pada bagian berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.